Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teman-teman semuanya yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita akan menyampaikan di bab kedua, yaitu jelang masa kenabian, di mana kemarin kita telah menyampaikan tentang keluarga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di bagian tersebut kita mengkisahkan tentang Hasyim, kemudian Abdul Muthalib, dan bagaimana kepemimpinan Abdul Muthalib yang sangat dicintai oleh masyarakat Arab, terkhusus orang-orang Quraisy. Untuk hari ini kita akan menyampaikan tentang peristiwa penggalian sumur Zam-Zam. Salah satu keistimewaan Abdul Muthalib adalah terpilihnya dia oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menggali sumur Zam-Zam. Telah diketahui air Zam-Zam yang ditemukan oleh Hajar pernah hilang di telan masa. Raibnya sumur tersebut bermula saat kaum Jurhum datang ke Mekah. Mereka meminta izin kepada Hajar, ibunda Nabi Ismail alaihissalam, untuk tinggal di sekitar Ka'bah. Hajar mengabulkan permohonan mereka. Suatu ketika Nabi Ismail alaihissalam tertarik pada salah satu putri dari suku Jurhum ini. Ismail alaihissalam kemudian menikahinya. Keturunan Ismail alaihissalam lalu diberi nama Bani Ismail. Lambat laun suku Jurhum mulai meremehkan Ka'bah, sehingga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kaum Khuza'ah menjajah mereka. Itu terjadi pada saat pecahnya bendungan Arab Selatan, lebih kurang pada abad ke-5 Masehi. Kaum Jurhum dipaksa hengkang dari Mekah. Namun sebelum pergi, mereka masih sempat menimbun sumur Zam-Zam agar tidak dipergunakan oleh suku Khuza'ah. Hari berganti hari, sumur Zam-Zam tak ditemukan, lenyap bagai ditelan bumi. Hingga pada suatu saat, Abdul Muthalib bermimpi diperintahkan menggali sumur Zam-Zam. Dalam mimpi itu, dia juga diberitahu di mana letak sumur tersebut. Dia pun melakukan penggalian hingga menemukan benda-benda terpendam berupa pedang, perisai, baju besi, dan 2 pangkal pelana yang terbuat dari emas, yang dulu dikubur oleh kaum Jurhum ketika mereka akan meninggalkan Mekah. Pedang-pedang kemudian dijadikan hiasan pintu Ka'bah, sedangkan 2 pangkal pelana dijadikan sebagai lempengan-lempengan emas dan ditempelkan di pintu Ka'bah. Dia juga menyediakan wadah untuk air Zam-Zam yang disediakan bagi jamaah haji. Saat sumur Zam-Zam berhasil digali, orang-orang Quraisy mempermasalahkannya. Katanya, "Izinkan kami membantumu." Perkataan orang-orang Quraisy, "Aku tidak mengizinkan kalian. Ini adalah proyek yang sudah aku tangani secara khusus," jawab Abdul Muthalib. Akibat penolakan itu, mereka menyeret Abdul Muthalib ke pengadilan seorang dukun wanita dari Bani Sa'ad di pinggiran Syam. Namun, dalam perjalanan mereka kehabisan air. Saat mereka dilanda kehausan, Allah menurunkan air hanya kepada Abdul Muthalib dan tidak setetes pun tercurah kepada orang lain. Peristiwa itu membuat mereka tahu bahwa urusan Zam-Zam telah diserahkan secara khusus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Abdul Muthalib. Mereka pun pulang ke tempat masing-masing. Saat itulah Abdul Muthalib bernazar bahwa jika ia dikaruniai 10 orang anak, ia akan menyembelih salah satunya untuk Ka'bah.
bila mereka telah masuk usia baligh. Nazar itu membuat kaget keluarganya. Namun Abdul Muthalib tetap ingin melakukan nazar tersebut. Meski pihak keluarganya meminta untuk membatalkan, ia tetap teguh pada keputusannya. Teman-teman semuanya yang saya cintai karena Allah, kisah Abdullah ayahanda Nabi SAW. Nazar itu akhirnya memang harus dilakukan saat Abdul Muthalib dikaruniai anak ke-10. Sanak saudara kian khawatir dengan hal itu. Namun tidak demikian halnya dengan Abdul Muthalib. Ia segera memberitahu anak-anaknya. Mendengar penjelasan ayahnya, mereka pada mulanya terkejut. Rasa kaget mereka berangsur hilang ketika ayahnya menjelaskan asal-usul nazar tersebut. Mereka pun mengikuti permintaan Abdul Muthalib. Ia lalu menulis nama-nama anaknya untuk dijadikan kurban pada anak panah undian. Setelah diundi, yang keluar nama Abdullah, anak yang paling tampan di antara putra-putra Abdul Muthalib, yang paling bersih jiwanya dan paling disayang. Abdul Muthalib terkejut dengan hasil undian itu, tetapi ia harus melaksanakan nazarnya. Abdul Muthalib lalu menuntun Abdullah menuju Ka'bah sambil membawa pedang. Wajah Abdullah diarahkan ke Ka'bah untuk disembelih, tetapi orang-orang Quraisy mencegahnya, terutama paman-pamannya dari pihak ibu dari Bani Makhzum dan saudaranya Abu Thalib. Menghadapi sikap tersebut, Abdul Muthalib berkata, "Lantas apa yang harus kuperbuat dengan nazarku?" Mereka menyarankan agar Abdul Muthalib menemui seorang wanita peramal untuk meminta pendapatnya. Saran itu dijalankan Abdul Muthalib dengan menemui wanita peramal tersebut. Wanita peramal itu meminta agar Abdul Muthalib untuk membuat anak panah undian yang diberi nama Abdullah dan 10 ekor unta. Jika yang keluar nama Abdullah, Abdul Muthalib harus menambah tebusan 10 ekor unta lagi. Begitu seterusnya. Jika dalam undian itu keluar nama unta, dia harus menyembelih unta sebanyak jumlah yang tertera dalam panah undian itu. Abdul Muthalib lalu pulang ke rumah dan melakukan undian seperti saran dukun wanita itu, antara nama Abdullah dan 10 ekor unta. Namun yang keluar tetap nama Abdullah. Itu terus berulang hingga ketika jumlah unta sebanyak 100 ekor. Barulah undian itu jatuh pada nama unta. Akhirnya dia menyembelih 100 ekor unta untuk memenuhi nazarnya. Dulu diat atau denda di kalangan orang-orang Quraisy dan bangsa Arab secara keseluruhan dihargai dengan 10 ekor unta. Namun sejak peristiwa itu jumlahnya diubah menjadi 100 ekor unta. Ibunda Abdullah bernama Fatimah binti Amr bin Ais bin Imran bin Makhzum bin Zuqah bin Murrah. Abdul Muthalib memilihnya untuk Abdullah. Seorang gadis bernama Aminah binti Wahab bin Abdullah bin Manaf bin Zahrah bin Kilab. Aminah adalah gadis terhormat di kalangan Quraisy, baik dalam hal nasab maupun martabatnya. Ayahnya adalah pemuka Bani Zahrah. Abdullah pun menikahi Aminah dan tinggal bersamanya di Mekah. Abdullah lalu dikirim ayahnya Abdul Muthalib ke Yasrib untuk mengurusi kurma. Setelah tiba di Yasrib, Abdullah jatuh sakit dan meninggal pada usia yang masih sangat muda, yaitu 25 tahun. Ia dikuburkan di Dar'an Nabiqah
Al-Jaddi. Teman-teman semuanya yang saya cintaikan Allah, kita lanjutkan kisah Aminah mengandung. Aminah binti Wahab ditinggal oleh suaminya Abdullah saat sedang mengandung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selama hamil, ia tidak merasa sakit dan tidak kelelahan. Aku tidak merasa sedang hamil, tidak pula merasa lelah seperti biasa dialami wanita hamil. Hanya aku heran mengapa haidku berhenti, kata Aminah. Di hari Senin, saat Aminah sedang setengah sadar, seseorang mendatanginya dan bertanya, "Apakah engkau merasa sedang hamil?" "Aku tidak tahu," jawab Aminah. "Engkau sedang mengandung bayi yang kelak akan menjadi pemimpin dan nabi bagi umat ini," kata orang itu. Hal ini membuat Aminah yakin bahwa dirinya sedang hamil. Ibnu Hisham, seorang pakar sejarah, menuturkan, ketika Aminah binti Wahab hamil, seseorang mendatanginya dan berkata kepadanya, "Sungguh engkau mengandung bayi yang kelak menjadi pemimpin umat. Apabila bayimu lahir, ucapkanlah, aku memohonkan perlindungan baginya kepada Yang Maha Esa dari kejahatan setiap pendengki, dan namailah dia Muhammad. Saat aku mengandung Muhammad, sebuah cahaya keluar dari dalam diriku yang menyinari istana Basra di Syam," kata Aminah. Teman-teman semuanya yang saya cintai karena Allah, kita ambil hikmah tentang nasab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nasab atau garis keturunan seringkali menentukan kesuksesan seorang dai. Dengan nasab yang bagus, masyarakat akan mendengarkan apa yang disampaikannya. Dalam struktur masyarakat jahiliyah, nasab sangat penting. Tak heran jika penguasa Romawi Kaisar Heraklius bertanya kepada Abu Sufyan, "Bagaimana nasab Muhammad di kalangan masyarakat kamu?" Islam tidak menempatkan nasab sebagai faktor utama, namun gerbang kesuksesan dan derajat kemuliaan akan lebih mudah diraih jika seorang dai memiliki dua hal, yaitu nasab yang bagus dan amal perbuatan yang baik. Itulah yang kita sampaikan tentang kisah perjalanan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu tentang nasab keluarga beliau. Mudah-mudahan kita bisa melanjutkan kembali di pertemuan yang akan datang. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.